Innal hamdalillah, sungguh segala puji itu hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Dialah, Masya Allah, semua keindahan yang kita rasakan, semua cita-cita yang tercapai, semua keinginan yang terlaksana, itu karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji, melainkan hanya Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah karena itu tugas kita. Kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah karena kita makhluk yang lemah. Kita bisa sampai ke tempat ini di saat banyak orang tidak suka datang ke rumah Allah. Itu karena Allah yang membantu kita. Antum bisa bayangkan tatkala kita mendengarkan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita mengatakan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari, bahkan setiap hari. Dosa-dosa kita itu diangkat. Dan dari pintu diangkatnya dosa kita, dari situ turun rizki buat kita. Tiap hari rizki itu datang. Tapi terkadang kita makhluk yang tidak tahu dia. Padahal dosa-dosa yang engkau lakukan, kalau enggak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh, selesai hidup kita aja. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Antum sering duduk sendiri atau bersama kawan-kawan mendengar ada perintah-perintah untuk melakukan keburukan. Perintah-perintah untuk mengikuti hawa nafsu kita. Siapa yang nyuruh kita? Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada kejahatan. Maka kita harus sering-sering minta bantuan Allah. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada ayahnya Imran bin Husain. Apa doanya? Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, bimbinglah aku untuk berada di atas petunjukku. Dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Yang kita tahu dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Petaka yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, itu karena dosa-dosa kita. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Bukan karena hasil usahamu, bukan. Jangan sok. Udah baik amalannya, merasa pantas mendapatkan hal itu. Yang baik itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'in hitam. Untuk menyalahkan apa yang menimpa diri kita. Oh, ini gara-gara fulan, itu gara-gara kamu sendiri. Bisa terjadi. Siapa yang
ke sini bawa motor. Apa yang antum lakukan jemaah? Oh, ini gara-gara panitia ini. Panitianya ini, keamanan ini. Subhanallah, kenapa dari 100 motor yang ada punya antum aja yang hilang? Yang 99 kok nggak hilang? Berarti Allah memang bermaksud motor antum hilang. Kenapa? Antum tanya sama diri antum. Kita tuh banyak dosa. Maka jangan suka cari kambing hitam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Maka kita harus bersyukur dipilih untuk mendapatkan petunjuk. Ini nikmat. Lebih nikmat daripada antum mendapatkan dunia. Nah, antum. Ya. Antum mau dikasih Kabupaten Bangkinang buat antum semua? Mau? Enggak mau? Subhanallah. Kayaknya sakit antum kalau enggak mau. Masa enggak mau? Tuh kasih duit aja. Mau dikasih duit 1 triliun. Lebih 2 triliun. Iya, cukup. Tapi antum nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Orang nggak apa-apa lah Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh ketinggalan. Yang wajib ketinggalan nggak apa-apa Ustaz. Yang penting dapat fulus. Wallahi sebagian manusia menilai dunia ini terlalu mahal. Wallahi 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi SAW. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu yang sunnahnya jemaah, bukan yang wajibnya. Yang sunnahnya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kita kadang-kadang nggak memandang seperti itu jemaah. Seakan-akan hasil duit yang banyak, Allah. Maka tadi hidayah ini nikmat yang lebih agung daripada dunia dan isinya. Maka kita syukuri nikmat dan kita pinta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dapat membimbing dia ke jalan kebenaran. Walaupun 1 juta ustadz didatangkan, 1000 buya dihadirkan. Kenapa pada berdiri di sana? Nggak ada tempat duduk udah. Masya Allah. Masih banyak jamaah antum merapat ke depan. Coba merapat ke depan biar saudaranya bisa duduk jamaah. Ini banyak yang kosong di sini ternyata. Nah, ya yang dapat kosong depannya langsung maju supaya antum lebih cepat masuk surga. Cukup yang di depan, cukup di sana. Yang ini jangan gerak, itu kamera nggak bisa maju. Nah, kita sampai mana tadi? Mana? Iya, 1000 buya didatangkan. Nggak akan bisa memindahkan dia dari kesesatan. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Yang paling santun dan sopan dalam menyampaikan kepada umat manusia. Beliau berusaha untuk mendakwahi pamannya Abu Talib bertahun-tahun sampai tahun ke-10 kenabian. Ketika ajal hendak datang menjemput Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Paman, tolong paman engkau ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah kelak kalau engkau mengatakannya.
Tapi akhir hidupnya tetap di atas agama Abdul Muttalib. Maka antum bersyukur dan berdoa mohon sama Allah supaya ditetapkan di atas hidayah. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kata Allah, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Kalian minta petunjuk sama aku. Minta. Aku kasih petunjuk buat kalian. Maka ketika antum membaca mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati antum bahwa kita memang sedang minta hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia esa, tiada sekutu baginya. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah dan hamba kesayangannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk yang telah berjanji menunggu kita di telaganya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri bersama mereka. Amma ba'd. Yang saya hormati Buya Zamzami dan Dr. Dasman hafizahullahu taala dan para alim ulama yang ada di sini, para jamaah sekalian. Pagi hari ini kita akan berusaha untuk memperbaharui keimanan kita. Iman itu bisa lusuh seperti lusuhnya baju kita. Antum kalau pakai baju selama 5 tahun, dipakai, dicuci, dijemur, itu cepat robek, lusuh. Apa kata Nabi? Hadikum kama yakhlaqus thawb. Iman itu bisa lusuh dalam tubuh kalian, di dalam dada kalian. Itu seperti lusuhnya baju. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasalullah an yujaddida imanakum. Kalian mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Doa dan usaha. Kita datang ke majelis ilmu. Nah, apa tema kita hari ini? Antum? Hanya panitia. Mana panitianya? Ini hadiahnya belum datang. Masya Allah. Ya'til hadiah. Ya, apa temanya? Apa? Tanamlah, kau akan mendapatkan buahnya. Betul. Masya Allah. Taib, nanti hadiahnya minta sama panitia. Oh, antum udah dapat dari Ustaz. Ta'al, maju ke depan antum. Antum gak bawa buku? Hah? Oh, Masya Allah. Fadal. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Silahkan. Jamaah ngaji itu bawa buku. Bukan cuma bawa kuping. Ustaz, ana hafalannya kuat Ustaz. Insya Allah dari awal sampai akhir ana bisa ulangin Ustaz. Jadi datang ke majelis ilmu itu ada 3 orang. 1 alim. Yang kedua muta'allim. Yang ketiga mustami'. Ada 1 datang orang alim. Orang yang memang sudah alim seperti Dr. Rasman, Buya Zamzami, yang ustadz-ustadz pada datang. Mereka datang, mereka sudah punya ilmu. Mereka ingin merefresh kembali ilmu mereka.
ingin menyegarkan kembali ilmu mereka. Yang kedua, ada yang muta'allim, belajar. Datang memang mau belajar. Yang ketiga, datang mau mendengar. Apa bedanya yang belajar sama mendengar? Kalau belajar itu bawa buku sama pulpen. Kalau mendengar, bawa kuping sama punggung. Jadi biasanya kalau datang langsung cari tiang. Cari tiang, cari tembok. Itu karena memang mau mendengar. Biasanya yang mendengar ini dalam perjalanan jamaah baca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Soalnya majelis ilmu ini penuh berkah Ustaz. Jadi tidur di majelis ilmu itu antum jangan salah-salah bawa hadis jemaah. Baik, tanamlah, engkau akan petik buahnya. Sebuah keinginan yang tidak terpenuhi. Dan tidak akan pernah terpenuhi. Karena waktunya telah terlewatkan. Antum pernah melihat orang yang ketinggalan kereta. Di Bangkinang ada kereta. Aduh, salah temanya. Kita biasa ceramah di Jawa ada kereta. Taib, atau ketinggalan pesawat. Bangkinang ada pesawat? Nggak ada pesawat juga. Apa yang ketinggalan di sini jamaah? Ketinggalan bis. Ketinggalan bis masih bisa disuruh berhenti bisnya. Kalau kereta nggak bisa. Antum ketinggalan 1 menit, jangan 1 menit. 5 detik. Kereta itu jalan, antum punya tiket. Padahal antum tiket eksekutif. Ya. Antum hanya bisa melihat kereta itu berjalan, nggak bisa diberhentikan. Pesawat, antum beli tiket first class, bisnis mungkin. 6 kursi antum beli semuanya, ana mau beli. Tapi antum datangnya telat, kira-kira pesawat nunggu antum. Pesawat itu terbang nggak bakal turun lagi. Apa keinginan yang tidak akan bakal kesampaian? Tatkala waktunya sudah lewat. Keinginan bersedekah. Di surat Al-Munafiqun. Di ayat 10. Allah menceritakan bagaimana ketika ajal itu datang. Menjemput. Orang ini mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau akhirkan, undurkan umurku sedikit aja. Sedikit mau ngomong nih. 1 menit supaya Anda bisa ngomong. Fa'as-saddaq, ketika dia dikasih kesempatan ngomong, apa yang akan dia ucapkan? Aku mau bersedekah. Itu rumahku yang sana wakaf buat masjid. Sepertiga hartaku untuk Allah Jalla Jalaluh. Aku punya pabrik, hasilnya 20% untuk fakir miskin. Dia ingin fa'as-saddaq wa akun minas salihin. Agar aku bisa jadi orang soleh. Tapi nggak mungkin. Selesai urusannya. Jamaah, Allah itu berikan waktu kepada kita. Cukup waktu itu. Umur yang panjang, kesempatan yang banyak, yang membuat kita bekerja. Setiap pagi kita melihat orang meninggalkan rumahnya mengais rezeki. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi pegawai swasta, ada yang jual jasa, ada yang jadi wirausaha, macam-macam orang itu. Semua punya kesempatan untuk usaha, semua punya kesempatan untuk sekolah, punya kesempatan untuk bekerja, dan semua dikasih kesempatan untuk bersedekah sama. Hanya saja kita yang tidak memanfaatkan kesempatan. Ustadz, ana mau sodako tapi nggak punya duit.
Nggak harus pakai duit sedekah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sedekah itu nggak harus pakai duit. Kalau engkau memang nggak punya duit, senyummu jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Subhanallah. Engkau ngelihat orang motornya mogok lagi didorong. Kita kadang-kala lihat naik motor orang lagi dorong mobil. Mogok mobilnya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa jalan. Ditinggal. Subhanallah. Berhenti ikut dorong lah. Haibati fillah. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian berinfaklah. Kalian bersedekahlah. Taib, sedekah pakai duitnya siapa? Kata Allah, pakai duitnya Allah. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, itu uang yang ada di brankas besi, yang ada di rekening, itu dari aku, kata Allah. Kalian jangan berinfak, bersedekah dari rizki yang dikasihkan oleh Tuhan lain. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih rizki itu Allah. Maka senantiasa Allah tatkala berbicara sedekah, Allah mengingatkan mimma razaqnakum, mimma razaqnahum, itu dari rizki kami. Tapi kenapa masih ada manusia yang pelit, jemaah? Ini contoh ringan kalau antum masih pelit sedekah. Nah, antum, ana kasih duit 10 juta. Ya, pegang tuh duit. Pegang. Nah, antum terima 10 juta. Ana ngomong, nanti kalau ada orang minta-minta, ada orang miskin, kamu bagi itu duit. Antum bagikan enggak? Kenapa? Karena dari ana kan. Ana kan amanah ini. Kalau ada orang minta-minta, kasih. Terus kenapa kita bakhil dengan harta kita? Allah kasih duit sama kita, ada orang miskin minta, ada ini minta, antum nggak mau kasih. Padahal dari Allah tuh duit. Allah udah pesen. Kalau ada orang minta-minta, ada orang miskin, ada yang butuh bantuan, tolong duit itu berikan. Nanti dari 10 juta aku ganti 100 juta. Lebih semangat dia ngeluarin. Alhamdulillah. Nggak ada orang minta-minta dia kasih. Fadl. Kenapa? Mau dikasih ganti 100 juta ini. Masya Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian. Jadi sedekah itu sebelum mati. Kalau sudah mati selesai udah. Antum nggak bisa sedekah. Kemudian orang ini ketika kematian datang apa kata dia? Fayaqula rabbi. Wa ya rabbku laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Jamaah rahimakumullah, di sebuah tembok kuburan itu ada yang menulis sebuah ungkapan. Ibarat itu berbunyi, laisa bistita'atika an ta'khudha malak ma'ak. Engkau enggak akan bisa membawa harta. Ta'atika an taj'alahu yasbiquka. Tapi engkau bisa, hartamu itu nunggu kamu. Nunggu. Antum masa mati mau bawa kulkas. Tolong nanti ana wasiat kalau mati kulkas di rumah, AC ya. Soalnya musim panas di kuburan. Takut ana masuk neraka. Jadi masukkan sama. Nggak bisa. Anak-anak akan melepas semua yang kau miliki. Berapa banyak kita lihat orang tua yang capek, lelah, bekerja. Di akhir hidupnya ditinggal semuanya. Gimana dia nggak nyesel jamaah? Hasil kerjanya ditinggal, dinikmati. Tunggu sama amalnya di kuburan sana. Kita tahu semua, dunia ini ladang akhirat. Di sini kita beramal, panennya nanti di akhirat. Al-yawm amal bila hisab. Kita sekarang beramal, nggak ada hitung-hitungan sama Allah. Antum beramal aja terus. Wa ghadan hisab bila amal. Besok hisab nggak ada lagi amal udah antum. Dapat apa? Dapat duit.
Air dapat dari mana antum? Kasih panitia? Oh, alhamdulillah dapat air. Kita datang ke masjid dari rumah bawa duit 200.000. Kita udah capek kerja dapat gaji, suruh sedekah lagi. Subhanallah. Kita beramal cari dunia, berangkat jam 7, pulang jam 3, akhir bulan masuk duit gaji. Yang berdagang, buka warung, dapat ada hasilnya. Antum sholat 5 waktu, tiap dengar adzan berangkat ke masjid, pulang dapat duit, nggak dapat. Dapat apa? Capek Ustaz. Imamnya baca Al-Baqarah tadi. Astaghfirullahaladzim. Antum kira-kira kalau sholat isya dapat imam baca Al-Baqarah, apa yang antum katakan dalam hati antum? Ini kayaknya imamnya belum selesai baca kitabnya. Masa lupa kita ini pedagang-pedagang. Nah, memang Rasul SAW menganjurkan kalau kita jadi imam nggak boleh panjang-panjang bacaan. Kalau sholat isya ya bacalah sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi kita bisa lihat kita beribadah, beramal, berangkat haji. Bayar. Sekarang itu haji ONH plus. Berapa jam? 10.000 kira-kira. 10.000 US dollar. Kira-kira 140 juta. Kalau suami istri berangkat, berapa? 280 juta. Kira-kira kalau untuk modal usaha, menguntungkan apa tidak? Masya Allah. Sayang berangkat haji, pulang haji masih diminta oleh-oleh sama orang. Lebih baik usaha kita dapat keuntungan. Tapi seorang mukmin beriman. Siap, Masya Allah. Karena Bapak Sekda datang, kita minta sambutan ini Pak. Dari tadi ditungguin soalnya. Masya Allah. Barakallah fikum. Masya Allah. Barakallah. Jadi langsung aja Mas. Ya. Sambutan dulu. Nah. Ditunggu sama orang-orang yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah pada majelis yang mulia ini kita dapat hadir bersama meringankan langkah hadir di rumah Allah ini. Berselawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarram yang sudah hadir, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena izin saya baru dapat, karena baru pulang dari Balikpapan, saya baru dapat pagi ini informasinya, maka saya izin yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah kita masyarakat Kabupaten Kampar. Seterusnya yang kami hormati pengurus masjid beserta jajarannya, alim ulama, cerdik pandai, semua yang hadir kita. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pemerintah memang sedang menggalakkan semua di Kabupaten Kampar ini Pak Kiai. Karena memang Kampar ini serambi Mekahnya Riau. Jadi itu memang kita jaga, salah satu visi dan misi pemerintah daerah ada salah satu di sana, bahwa Kabupaten Kampar adalah serambi Mekahnya Riau. Ini mungkin yang mesti menjadi kerja berat kita semua, menjadi kerja berat para kiai dan ulama. Mudah-mudahan Kampar ini terhindar dari bala bencana. Amin insya Allah. Tidak seperti daerah-daerah lain. Karena Allah tidak akan pilih. Tapi kalau kita berdoa,
Kalau kita bermohon, hambanya bermohon, yakinlah terhindari. Jangan kita anggap Kampar tidak ada guna, tidak bisa seperti itu. Kalau Allah berkehendak, kita lupa semuanya berdoa, semuanya bisa terjadi. Maka ini harus menjadi catatan penting. Salah satu masjid kita ini, Masjid Kiram, dari dulu orang tahu Masjid Al-Kiram. Masya Allah, sekarang tambah lagi bangunannya. Alhamdulillah, performannya mulai berubah. Di depan saya masuk tadi mulai dirubah. Kalau kemarin masih pakai pagar, sekarang tidak lagi. Itu merupakan kemudahan orang bisa berjamaah dan sholat, bisa masuk dari si bensin, langsung bisa masuk ke dalam. Jadi tausiahnya yang perlu kita dengar sama-sama, ilmunya yang mesti kita dapat dari Kiai Reza, itu yang mesti kita dapat. Jadi saya menghimbau kepada kita semua bahwa iman, takwa, beribadah itu tak ada nilai tawar. Tak ada nilai tawar. Itu wajib, itu mesti yang kita jalankan. Apapun posisi kita, bahwa kita merantau semuanya. Semuanya pasti mati. Semuanya pasti kembali. Terus yang kita bawa apa? Nah, ini problem ini masalah bagi kita semua. Pagi ini mungkin untuk bekal kita besok. Ilmu yang mesti kita taati menjadi kita ibadah kita semakin sempurna insya Allah. Langkah kita mendapat pahala semuanya indah Allah pada akhirnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan kami yang diberikan. Jadi mohon maaf lahir batin. Kami sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, antum sudah dengar Serambi Mekahnya Riau. Allahu Akbar, kayaknya lebih berat tugasnya antum jemaah sekarang. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang benar cara memandang dunia. Apa yang antum tanam, antum akan petik. Yang menanam pasir, yang menabur pasir, maka akan menuai badai. Juga buah naga. Gak mungkin buah durian. Ada sahabat Nabi, Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim. Termasuk orang terkaya. Pada suatu hari, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat kebajikan sampai kalian menginfakkan apa atau dari apa yang kalian keluarin udah. Sepatu dikeluarin karena udah nggak dipakai. Wasodaqatu burhan. Sodaqah itu bukti keimanan panas. Burhan itu sodaqah. Lalu Abu Talha mengatakan kepada Nabi SAW, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai Nabi, itu sebuah kebun yang namanya bayruha. Di situ ada ratusan pohon kurma. Di situ ada mata airnya yang rasanya nikmat sekali. Bahkan Rasul SAW sering minum di sana. Adanya di depan Masjid Nabawi. Lalu kata Abu Talha, wa innaha sadaqatun lillahi. Itu kebunku itu sedekah buat Allah. Siapa yang ngasih kebun itu kepada Abu Talha? Allah. Dikembalikan kepada Allah, Allah kasih ganti pasti. Kata Abu Talha, arju birraha wa dhukhraha indallah. Aku berharap kebaikannya.
Aku berharap ada simpanan di sana buat aku nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sodako berharap balasan di dunia. Tak amal mau dijalani bentar lagi antum, hati-hati. Ada yang mau lewat. Biasanya kotak amal itu kalau lewat yang paling banyak 2000. 2000. Alhamdulillah. Kalau orang punya duit 2 juta di kantongnya, kayaknya nggak perlu mikir dia jam. Bismillah, ini uang parkir Ustaz. Wallahi amal berharap balasan di dunia. 100.000, 1 juta. Kalau ditunggu 1 juta nggak datang, anak udah sodako 100.000 Ustaz. Kok 1 juta belum datang? Allah kasih ganti 700 kali lipat. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Abu Talha jelas, aku berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Terserah engkau ini, terserah mau dibuat apa. Ini beruha, tergantung bagaimana Allah membimbingmu. Sudah terserah. Diberikan harta itu kepada Nabi SAW. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bakhin dzaka malun rabih. Dzaka malun rabih. Aduh, ini adalah harta yang menguntungkan jamaah. Ini harta yang menguntungkan. Padahal menguntungkan kan, antum dapat 1 juta, keluar 1 juta, dapat 10 juta. Ini keluar dari uang Abu Talha. Tapi Nabi SAW menggunakan kacamata iman. Percaya enggak Allah akan kasih ganti? Allah tuh dalam Al-Quranul Karim ketika memerintahkan kepada sedekah itu dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Allah contohkan yang bersedekah di jalan Allah seperti sebuah pohon, sebuah gandum ya yang memiliki 7 bulir, setiap bulirnya ada 100 biji. Allah katakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Udah kalian nggak mau ngasih Allah, Allah berhutang sama kalian. Kadang-kala orang merasa berat mengeluarkan duitnya, Ustaz, ana hanya punya duit 1 juta. Udah nggak usah dikasihin kepada Allah. Diapain? Diutangin Allah. Utang. Soalnya kalau utang pasti balik. Kalau utangi Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Kalau kita mengutangin manusia 1 juta, dapat 1.100.000, namanya harap dengan mengutangin dapat duit banyak, ganti sekarang. Ngutangin Allah. Jalla jalla. Ahibati fillah, kita nih disuruh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta yang banyak, beliau berkorban 1 ekor kambing. 1 ekor onta. Bukan 1 ekor onta. Bukan 10 ekor onta. 100 ekor onta. Dihadiahkan ke Baitullah. Nabi memotong dengan tangannya sendiri 63 ekor. Sesuai dengan umur Nabi alaihissalam. Jadi kalau antum sodakoh seharusnya naik sodakoh itu. Tetap 2.000. Dan belajar sodakoh sejak miskin. Antum kalau punya duit 10.000. Nih datang ke kajian duit 10.000, 5.000-an dua. Antum ngasih 5.000 berat enggak? Kayaknya enggak. Ya cuma 5.000. Padahal itu separuh harta antum. Setengahnya 50% harta antum berikan. Baik, pekan depan datang masjid, antum duitnya sudah naik, nambah 100.000, 50.000-an dua. Antum mengeluarkan 50.000, sama enggak perasaannya dengan mengeluarkan 5.000? Padahal sama-sama 50%. Sama 50%. Apa bedanya? Enggak beda sama sekali. Antum nanti punya uang 1 juta, sodakoh 500.000. 50% dari harta antum. Kalau antum punya uang 1 miliar, mampukah antum sedekah 500 juta?
Oh kayaknya kalau itu sholat istikharah dulu Ustaz. Nah ini nggak bisa. Sama waktu antum dulu miskin, antum 50% keluarkan. Kenapa sekarang? Yang antum tinggal lebih banyak 500 juta. Dulu tinggal 5.000 duit antum. Dan tidak merasa berat. Dulu duit antum tinggal 500.000, antum nggak merasa berat. Kenapa tersisa duitnya 500 juta? Takut miskin. Imannya berkurang. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi SAW, mencontoh para sahabatnya. Allah berfirman di surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Ditakar tuh rezekinya fulan. Dan ingat, harta yang banyak bukan tanda cinta Allah, bukan. Jangan berpikir kalau pangkat antum naik, gajinya tambah besar, rumahnya tambah bagus, tokonya buka cabang, antum berpikir Allah cinta sama antum. Tidak. Fir'aun lebih kaya dari antum. Orang kaya dunia itu lebih banyak non-muslim daripada muslim. Jangan sampai dalam perasaan, oh Allah cinta, apa buktinya? Toko ana Ustaz cabangnya 2 sekarang. Enggak. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, apa kata mereka? Fa'ammal insanu id'amahu fayaqul Rabbi akraman. Manusia tuh kalau dikasih rezeki, dihormatin, diluaskan nikmatnya buat dia, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Buktinya aku bisa menjabat ini. Buktinya aku seperti ini. Wa amma idza mabtala, kalau diuji sama Allah, dibikin miskin, kata dia Allah menghinakan aku. Kalla. Nggak kayak gitu standarnya. Maka Allah katakan Allah itu urusan rezeki. Pembagian rezeki di dunia ini jamaah tidak ikut amal. Ingat, pembagian rezeki di dunia itu tidak ikut amal, tidak ikut ijazah. Jangan dipikir kalau antum S1 rezekinya lebih banyak. Enggak. Ada yang lulus SD, rezekinya lebih besar daripada Bapak Bupati. Lulus SD. Ada yang lebih besar dari Presiden. Wallahi jamaah, penghasilan dia tiap hari, dia cerita 500 juta. Oh, enggak kuliah wala apa. Enggak ikut itu pembagian rezeki. Maka jangan berpikir antum kalau anak S1 dapat ijazah, insya Allah rezekinya lebih besar. Tidak. Rizki itu di dunia ikut ujian Allah Jalla Jalaluh. Nanti di akhirat semuanya ikut amalan. Tergantung amalnya, tergantung amalnya. Jadi kalau di dunia antum lihat warung sebelah rame, warung sebelah mau tutup, jangan meledek, kayaknya tergantung amalnya. Enggak tergantung amalnya. Rasulullah SAW tidak berlimpah harta. Min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja dari kebaikan yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah kasih ganti. Allah kasih ganti. Sekarang antum percaya tidak? Kotak amalnya kok belum jalan dari tadi? Belum jalan memang. Buat ana ini. Oh, anak kira buat ana, Bu. Mana kotak amalnya belum, nanti jalan jamaah. Masya Allah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Jamaah kira-kira kalau antum sedekah 1 juta diganti enggak? Karena masukin sini ya. Nanti kalau kotak amalnya jalan anak kasih. Iman yang membuktikan kalau antum memang hamba Allah Jalla Jalaluh, yang yakin dengan firman Allah, wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki.
Dan sekarang itu bisa sodakoh tanpa ada satu orang pun yang tahu. Bisa. Antum sodakoh ketika ada kotak amal lewat, antum kasih 2.000. Iya Ustaz, antum kasih 2.000. Soalnya yang 20 juta anak transfer Ustaz. Gak ada yang tahu. Orang samping, aduh orang kaya cuma 2.000, dosa suudzon. Betul jemaah. Maka kita bisa melihat subhanallah. Ada orang, Allahu Akbar jemaah. Pernah anda dapat potongan video, lalu dari belakang ada yang tepuk. Dikasih 100.000. Sama dia dimasukin ke kotak amal. Jalan tuh kotak amalnya. Kata dia, Pak itu duitnya Bapak. Seharusnya dia bahagia. Tapi tadi butuh perjuangan jamaah sodako itu. Untuk membuktikan keimanan itu butuh perjuangan. Allah yang bakal kasih ganti buat kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa yang harta ahli warisnya atau harta orang lain dalam riwayat lainnya lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Antum kebayang, tetangga antum punya mobil Mercy, antum pagi hari mandiin mobil tetangga. Pernah lihat? Kenapa Bapak mandiin mobil saya? Saya cinta sama mobil Bapak, kata dia. Itu kata orang kampung, oh ini kayaknya nggak waras orang ini. Nah, siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ya Rasulullah. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Enggak ada di antara kita yang hartanya melainkan lebih dia cintai daripada harta orang lain. Pasti orang lebih cinta dengan harta dia sendiri. Lalu Nabi menjelaskan, kadangkala kita ini punya cara pandang tadi yang salah. Memandang dunia ini. Kata Nabi SAW, fa inna ma lahu ma, dia itu yang sudah dia habiskan untuk sedekah. Yang sudah dia titipkan di rumah Allah. Itu harta dia. Yang alaihi salatu wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, ini milikku, ini milikku. Kau tahu mana yang milikmu, kata Nabi SAW. Walaysa lahu min malihi illa ma akal. Hartamu itu yang kau makan. Antum pernah melihat orang punya uang 1 triliun, makan 10 piring. Wah, anak banyak duitnya Ustaz, anak mau makan semuanya. Nggak bisa. Bisa jadi antum melihat kuli bangunan makannya lebih banyak daripada orang kaya. Kan kesian punya orang duit banyak nggak bisa nikmatin. Ada orang kaya nggak bisa menikmatin duitnya. Hartamu itu yang kau makan. Ada orang kaya yang bisa makan tapi lewat tenggorokannya. Nggak bisa makan lewat mulutnya. Sakit ya sudah. Padahal itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abqait. Dan apa yang kau sedekahkan kemudian engkau simpan. Itu harta kita jemaah. Di antara sedekah yang paling mulia adalah membangun rumah Allah Jalla Jalaluhu. Siapa sih yang akan di rumahnya bagus sekali. Keramik di rumahnya yang paling mahal. Bulan sekali dicuci. Mana takmir masjid? Nah, mana pengurus? Berapa bulan sekali? Karpetnya setahun sekali. Seharusnya masjid itu tempat yang paling indah. Tidak dengan hiasan-hiasan, bukan. Tapi ada kenyamanan orang ke masjid. Siapa yang melakukan itu? Ya kita. Kalau beriman. Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Tuh siapa sih orang-orang yang memakmurkan rumah Allah? Biasanya ada istilah ta'mir masjid. Sekarang diganti sudah. Apa sekarang? Apa? Gharim. Tukang utang. Subhanallah. Ganti DKM. Dewan
kesejahteraan masjid biasanya di beberapa tempat. Allah mengatakan yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu man amana billah, yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Ini penting jamaah. Allah senantiasa dalam banyak ayat menggabungkan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dua hal inilah yang menggerakkan kita untuk beramal. Yang pegawai negeri angkat tangan, PNS. Antum? Iya, oh iya. Antum tanggal 10 dapat gaji. Tanggal 10. Tanggal 1 dapat gaji. Tanggal 10 masuk kerja. Kenapa kerja antum? Kan nggak dapat gaji hari itu. Tanggal 20 tetap kerja. Masya Allah. Nggak dapat gaji. Kenapa bekerja antum? Kenapa? Gaji di awal di akhir. Pegawai negeri itu gaji di awal apa di akhir? Oh awal. Jadi 1 bulan itu sudah dapat gaji dulu. Masya Allah. Pantesan banyak males-males. Utang kalau di awal. Betul, utang itu antum. Kemudian nggak ada potongan gaji kalau gitu. Kalau 3 hari nggak masuk, 7 hari nggak masuk, nggak dipotong gajinya. 10 hari, tunggalnya yang potong. Berarti nggak usah masuk, nggak apa-apa. Iya, kan gajinya udah dapat. Anda baru tahu jemaah, gaji di awal jemaah. Orang itu kenapa bekerja? Ada keyakinan dia dapat gaji dan kesejahteraan. Kalau kita yakin dengan adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang dipanggil hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, duduk minum kopi, makan pisang goreng. Oh, sudah azan. Iya. Nggak ke masjid, Bang. Oh, itu buat orang-orang yang beriman. Oh. Betul, ucapan dia betul. Memang yang memakmurkan itu yang beriman. Kadang-kala orang kayak gitu ngomong apa? Itulah Pak Ustadz, saya belum dapat hidayah Pak Ustadz. Kata dia. Oh ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Yang memakmurkan itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang itu mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan orang itu menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kita sudah sampai tingkatan khasyah jamaah? Seperti takutnya tukang sihir Fir'aun. Bayangkan, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya jumlah tukang sihir Fir'aun. Itu riwayat-riwayat menyebutkan antara 30.000 sampai 70.000. Tukang sihir Fir'aun. Di pagi hari mereka itu berharap dekat sama Fir'aun. Karena Fir'aun berjanji kalau kalian menang, kalian akan termasuk orang-orang yang dekat sama aku, kata Fir'aun. Ya kita tahulah ketika dekat dengan penguasa, secara silang berada di pohon kurma, disalib di sana oleh Fir'aun. Kenapa? Karena mereka beriman. Mereka beriman jamaah, dalam hitungan beberapa menit dia melihat kebesaran Allah, beriman. Fir'aun mengancam, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan salib kalian semua setelah aku potong-potong kalian. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair, enggak apa-apa. Kerjaannya Allah murka, Anda tinggalkan. Keluarga ana Ustaz, yang kasih rizki itu bukan kamu. Allah yang kasih rizki. Walam yakhshal muhtadin. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, bangun masjid dapat apa? Kalau antum bangun perumahan, jual fulus, antum bisa hitung duitnya. Tapi kalau antum sedekah masjid, pulang bisa dihitung duitnya. Yang ada dompetnya hadapan Allah. Subhanallah, Ustaz, yang tuntut.
Itu beda. Antum bangun perumahan dapat untung jelas. Hitung-hitungannya jelas semuanya. Berapa yang keluar, berapa mau ambil keuntungan, siapa pembelinya, udah diperkirakan oleh antum. Lau kamifhasi qata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, bangun lillah, walaupun besarnya, Allah akan membangunkan buat dia rumah di surga. Nggak harus satu masjid. Kalau bisa satu, nggak perlu kalau sodako dibacakan lah jemaah. Kalau satu kontainer nggak apa-apa dibacain. Udah sedikit riak lagi nantinya. Belum tentu riak urusan. Buya Zamzam kasih kata Allah, intubdus sadaqati fani'imma hiya. Kalau kalian sodakoh terangkan sedekahnya, kalian berikan kepada orang yang memerlukan, itu lebih baik. Kalau sembunyi-sembunyi, ini butuh apa? Masjid ini butuh untuk tiangnya, per tiang ini 10 juta. Ya, saya Ustaz katanya suruh konfirmasi. Ya, kalau memang harus konfirmasi, konfirmasi. Tapi ada rekening yang memang untuk bangun masjid. Nggak perlu. Ini kadang-kala duitnya nyangkut. Wallahu a'lam di mana. Pernah ada seorang transfer, kita akan bangun sekolahan di. Ana lihat nggak masuk-masuk. Nggak ada bang. Akhirnya diurusin memang. Karena sebagian bank itu nggak illahi ta'ala. Ustaz, ana nggak punya duit. Antum datang. Mana yang mau bangun masjid? Ana punya tenaga. Hari ini antum lihat Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat yang lainnya ngangkat. Ammar miskin, bukan orang kaya. Dan kalau bisa jamaah, kalau ada wakaf-wakaf masjid atau apa, kalau bisa semuanya antum yang beli. Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW datang, perjalanan hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan, ya Rasulullah, aku punya 2 ekor onta, yang satu silakan kau pakai. Apa kata Nabi SAW? Gratis? La. Bisaman. Aku bayar. Kenapa Nabi SAW mau bayar? Biar pahalanya nggak diambil Abu Bakar. Biar pahala Nabi perlu pahala. Nabi aja perlu pahala aja. Enggak, bisaman. Ketika sampai Madinah, mau bangun masjid, kata Nabi SAW, saminuni, berapa harganya? Oh, kita mau kasih buat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan bayar. Ada 2 pendapat, katanya gratis, tapi yang lebih kuat bayar Nabi SAW. Kenapa? Supaya di situ kadang-kala ngurangin pahala kita, coba. Usahakan kalau antum punya anak yang mau beli tanahnya, anak. Sisanya yang lain nggak apa-apa. Supaya dapat pahala terus. Tanahnya belum dibeli, ya anak mau beli berapa? 2 meter nggak apa-apa. 2 meter jamaah. Ini kata Nabi SAW, kamif hasiqata. Seperti sarangnya burung dara pasir aja kita dapat masjid, dapat rumah di surga. Masjid kita tahu tempat ditegakkan ayat-ayat Allah. Disinilah bermula cahaya Islam. Jadi kalau bicara Islamic Center, masjid itu adalah Islamic Center. Bahasa Islamic Center ini muncul ketika Islam ada di negeri-negeri non-Muslim yang akhirnya mereka dikasih tempat tersendiri oleh pemerintah. Bikin sana Islamic Center, ada sekolah, ada apa macam-macam. Tapi setiap masjid itu Islam, itu rumah Allah. Haibati fillah, ya tetap manusia itu punya rasa pelit. Semuanya. Ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah itu mencintakan harta sama kita. Hibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta harta, cinta mati sama harta. Itu kita punya cinta kepada itu. Kemudian Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu sudah ditanamkan insting kita cinta sama harta. Antum pikir para sahabat ketika sodakoh mereka nggak cinta sama harta? Cinta mereka sama harta. Orang Ansor, apa kata Allah? Walladzina
Tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu orang-orang Ansor, subhanallah. Mereka itu cinta sama orang-orang Muhajirin. Ketika mereka berbagi, tidak ada perasaan sakit hati sama orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Lalu Allah tutup ayat ini dengan ucapannya, wa man yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari rasa pelit jiwanya, rasa kikir jiwanya, mereka orang yang sukses. Talha bin Ubaidillah. Pernah suatu dirham. 700 dirham itu jamaah. 700.000 dirham afwan. Hampir 1 juta dirham. 10 dirham itu 1 ekor kambing dulu. Jadi kalau 700.000 dirham dapat berapa ekor kambing? Berapa jamaah? 70.000 kambing. Kalau 1 kambing harganya 1 juta atau 400 yang lebih sahih, anggap 400 sudah. Itu Tolha malam bingung sama istrinya, kenapa bang, kata dia. Yang dia milikin. Kata istrinya, ya udah bang, supaya nggak bingung, engkau panggil pembantumu, bagikan duitnya. Iya betul, kata dia, dibagiin semua sampai habis, tidur nyaman. Antum siap tidur enak? Siap? Siap enggak jamaah? Ketika antum berbuat baik jamaah dengan sedekah, jangan berpikir antum itu berbuat baik sama orang itu. Antum sedang berbuat baik sama diri antum sendiri. Antum perlu pahala itu. Tiap pagi itu ada malaikat yang turun. Malakan, 2 malaikat. Yang satu berdoa mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang suka berinfak kasih ganti. Yang pelit hancurkan hartanya. Hancurkan. Mungkin orang ini nggak jadi miskin jamaah. Antum jangan dipikir orang itu dihancurkan usahanya gagal. Enggak. Bisa jadi dia tetap orang kaya tapi tidak menikmatin duitnya. Hancur buat dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah athar. Yang athar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ustaz, berapa menit lagi waktu ana? 5 menit lagi jamaah. Ana lihat sebagian udah tidur Ustaz. Nih. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Inna rahiban, ada seorang pendeta, ini cerita Bani Israel. Orang ini beribadah kepada Allah di tempat ibadah dia, di soma'ah dia selama 60 tahun. Allah, ada seorang wanita yang datang singgah di sebelah tempat dia beribadah. Akhirnya lelaki ini tidak sabar, dia turun dari tempat ibadahnya. Perempuan itu diajak berzina selama 6 hari 6 malam. 6 malam berzina sama dia. Sitta layalin. Kemudian setelah itu dia sadar dengan dosanya. 60 tahun beribadah. Lalu dia melarikan diri. Dia mendatangi sebuah masjid. Di masjid itu selama 3 hari 3 malam dia beribadah di sana. La yat'amu syai'an. Dia enggak makan apa-apa. Fa'utiya biraghifin. Dia dikasih roti akhirnya. Dia lihat banyak orang miskin. Akhirnya rotinya itu dibagi 2. Dikasihkan separuh untuk yang sebelah kanannya, setengah untuk yang sebelah kirinya. Lalu Allah mengutus malaikat pencabut nyawa. Mencabut nyawa dia. Rasul SAW, Ibnu Mas'ud menceritakan hadis ini mauquf tapi hukumnya hukum marfu. Ini cerita tentang sesuatu yang gaib. Lalu orang ini dibangkitkan. Kemudian amalan 60 tahun itu ditaruh di 1 daun timbangan. Dan 6 malam dia berzina, 6 zina yang dia lakukan ditaruh di 1 timbangan. Ternyata lebih berat dosa zina dia selama 6 hari.
Jangan meremehkan perbuatan dosa. Ada orang yang banyak amal solehnya merasa, aduh insya Allah dosa-dosanya dihapuskan. Orang yang paling ahli ibadah itu yang menjauhi yang haram-haram. Bukan yang banyak sholatnya. Kemudian selesai. Lebih berat timbangan keburukannya. Thumma wudi ar-raghif. Kemudian roti itu ditimbang juga. Dan subhanallah, roti itu lebih berat daripada 6 hari dia berzina. Karena nilai sedekah, nilai keikhlasan orang itu, taubat orang itu menjadi berat sedekah yang dia lakukan. Jadi enggak harus banyak yang kita sedekahkan, tapi penuh keikhlasan tatkala kita bersedekah. Ada orang sedekah 100 juta, antum sedekah 1 juta, bisa jadi 1 juta antum lebih berat daripada yang 100 juta punya fulan. Ketika kita mensedekahkannya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Dzukira li annal a'mala tubahi." Amal-amal itu saling membanggakan dirinya. Fataqulu sadaqah, ketika itu sedekah mengatakan, "Ana afdalukum." Aku yang paling afdal di antara kalian. Sendiri jamaah. Hadza yang bisa ana sampaikan, yang bisa ana sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang